Saudara dan saudariku yang terkasih, Salam, selamat berjumpa dengan Renungan Harian Iona, Inspiration of New Apostolic. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Kita akan membaca firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 4 ayat 5. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan kami sebagai hamba-Mu, karena kehendak Yesus. Saudara dan saudariku yang kekasih, kita masih akan belajar mendalami tugas misi Rasul-Rasul Tuhan Yesus. Pada bagian sebelumnya, kita telah mendapat pengertian bahwa para rasul bertugas mewartakan Injil Tuhan Yesus, yang aspek-aspeknya sebagian telah kita pelajari, yaitu bahwa keselamatan sejati itu adalah hidup kekal dalam persekutuan dengan Allah, bahwa kita harus mencari perkenan hati Allah, melakukan apa yang menyukakan Tuhan dan bukan apa yang menyukakan manusia saja. Kemudian juga untuk menyukakan hati Allah, kita harus melakukan kehendak-Nya. Ini bukan hanya tentang melakukan hukum-hukum Allah, tetapi harus disertai dengan kesadaran bahwa hanya kasih karunia Allah lah yang memungkinkan manusia untuk diselamatkan. Syaratnya orang harus percaya kepada Yesus Kristus, harus mau bertobat, dan harus bersedia mengampuni dan hidup rukun dengan sesama. Sekarang kita akan mempelajari aspek berikutnya, yaitu bahwa percaya kepada Yesus berarti orang harus percaya bahwa Dia adalah anak Allah yang telah menderita dan yang telah mati untuk menebus dosa umat manusia, dan yang kemudian bangkit pada hari ketiga, naik ke surga dan akan datang kembali untuk mengambil mereka yang percaya dan mengikut setia kepadanya. Bagian ini sangat penting, yaitu percaya Yesus harus diikuti dengan pengikutan. Orang yang percaya dan berkomitmen mengikuti Yesus tidak hanya mengupayakan kedekatan dengan Dia hanya untuk mencari pertolongan, melainkan orang harus mau hidup sesuai dengan teladan Yesus, mengasihi Dia. Orang harus melakukan apa yang Yesus lakukan dan harus menjadi seperti Yesus. Dasarnya ini senantiasa adalah dorongan kasih-Nya kepada Allah. Saudara-saudariku yang kekasih, di depan dikemukakan bahwa mengikuti Yesus berarti melakukan apa yang Yesus lakukan. Ini bukanlah sesuatu yang mudah, tetapi kita harus mengupayakannya dengan usaha yang sungguh-sungguh. Meskipun Yesus itu adalah Allah yang sebenarnya, tetapi Ia sekaligus juga manusia yang sesungguhnya. Oleh karena itu, Yesus sebagai manusia juga harus berusaha keras untuk menaati, memenuhi apa yang menjadi kehendak Sang Bapa. Di dalam menggenapi kehendak Sang Bapa, Yesus pun juga mengalami banyak tantangan dan rintangan. Suatu saat Yesus khawatir, Ia juga pernah kecewa. Bahkan suatu ketika juga mengalami lapar, haus, menderita sakit, dan lain sebagainya. Ini memberi gambaran bahwa manusia sebenarnya mampu untuk melakukan kehendak Allah. Hanya mereka harus memiliki tekad dan mau berjuang tanpa kenal lelah.
Kegagalan mungkin bisa saja terjadi, tetapi ini tidak boleh menghentikan keinginan kita untuk menjadi seperti Yesus. Melakukan seperti yang Yesus lakukan berarti kita harus memandang sikap hidup, perilaku, dan pekerjaan Yesus sebagai contoh, sebagai ukuran di dalam segala tindakan kita. Menjadi seperti Yesus berarti kita ingin memiliki masa depan bersama Yesus, ingin menjadi patut dan menyongsong kedatangannya kembali. Menjadi seperti Yesus berarti kita ingin memiliki hidup kekal dalam persekutuan dengan Allah. Saudara dan saudariku yang kekasih, percaya dan mengikut Yesus juga berarti kita harus memiliki pengandalan kepada Allah seperti yang Yesus lakukan. Yesus dalam segala pekerjaannya senantiasa tunduk dan menundukkan diri kepada kehendak Sang Bapa. Yesus menaruh di tempat utama segala yang menjadi kehendak Bapa, bukan kehendaknya sendiri. Pengandalannya kepada Sang Bapa juga tampak khususnya saat Tuhan hendak melakukan mukjizat-mukjizat. Semua itu dilakukannya dengan dan atas seizin Sang Bapa. Yesus menaruh kehendak Sang Bapa sebagai prioritas. Ini sangat jelas terlihat sesaat sebelum Yesus menderita. Yesus berdoa mencurahkan segala ketakutan dan kekhawatirannya. Tetapi itu semua dilandasi dengan kata-kata, "Tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi." Dalam doanya Yesus memohon, Lukas 22 ayat 42, "Ya Bapa, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi." Saudaraku, manusia bukanlah ciptaan yang sempurna. Ia memiliki banyak kekurangan dan kelemahan. Terlalu yakin dengan kemampuan sendiri seringkali membuat orang tersesat dan menemui kebuntuan. Adalah lebih bijaksana untuk kita berpikir, bertindak, dan bekerja dengan sekuat tenaga kita, dengan segenap kemampuan kita, tetapi tidak lupa untuk meletakkan segala usaha ini di dalam perkenan dan kehendak Allah. Allah adalah yang maha kuasa. Atas perkenannya kita pasti akan dikaruniai apa yang terbaik, bahkan yang sebelumnya kita tidak pernah membayangkannya. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa. Amin.